100103. Saya dari Prodi D3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu antibiotik dan golongan antibiotik apa saja. Pengertian dari antibiotik adalah golongan senyawa antimikroba yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu kimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Penggunaan antibiotik khususnya berkaitan dengan pencegahan dan pengobatan penyakit infeksi, termasuk penyakit antibakteri paling penting. Nah, di sini juga ada golongan antibiotik. Apa aja sih golongan antibiotik itu? Yang pertama ada golongan penisilin, yang kedua ada golongan cefalosporin, yang ketiga ada golongan aminoglikosida, yang keempat ada golongan tetrasiklin, dan yang kelima ada golongan makrolida, yang keenam ada golongan chloramphenicol. Yang pertama ada antibiotik golongan penisilin. Contohnya yaitu amoksisilin. Mekanisme kerja amoksisilin yaitu menghambat langkah transpeptidasi akhir sintesis peptidoglikan di dinding sel bakteri dengan meningkat satu atau lebih protein peningkat penisilin, sehingga penghambat biosintesis dinding sel dan akhirnya menyebabkan lisis bakteri atau bakteri akan mati. Indikasi dari amoksisilin, informasi obatnya hanya untuk kalangan medis. Penyakit ini untuk infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran genitourinary, dan gonore yang disebabkan organisme gram positif dan gram negatif yang peka terhadap amoksisilin. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas atau riwayat reaksi alergi berat, misalnya anafilaksis sindrom Stevens-Jones terhadap amoksisilin atau laktam, lainnya misalnya penisilin, cefalosporin, karbapenam, monobaktam, mononukleosis menular dicurigai atau dikonfirmasi. Efek samping dari obat amoksisilin yaitu mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah kejang, yaitu kejang tinggi, gangguan gastrointestinal, yaitu mual, diare, muntah, dan ada perubahan warna gigi, coklat, kuning abu-abu, terutama pada anak-anak. Yang kedua ada antibiotik golongan cefalosporin, yaitu contohnya ada cefixim. Di sini definisi cefixim adalah antibiotik golongan cefalosporin generasi ketiga. Cefixim merupakan antibiotik yang memiliki spektrum luas, aktif terhadap gram bakteri negatif maupun gram positif. Mekanisme kerjanya yaitu obat dengan cara mengikat satu atau lebih penisilin bidang protein BPB yang menghambat transpeptidasi tahap terakhir dari sintesis peptidoglikan di dinding sel bakteri, sehingga menghambat biosintesis dan mencegah pembentukan dinding sel yang mengakibatkan kematian sel bakteri. Indikasi obatnya yaitu obat ini hanya untuk kalangan medis, infeksi saluran kemih tanpa komplikasi, otitis media, radang rongga gendang telinga, faringitis, dan tonsilitis, bronkitis akut dan kronis, serta eksaserbasi kumatnya penyakit atau gejala penyakit secara mendadak. Kontraindikasinya yaitu pasien dengan riwayat syok atau hipersensitif terhadap beberapa bahan dari obat ini. Nah, kalau efek sampingnya yaitu ada syok, hipersensitivitas, hematologi, hati, ginjal, saluran cerna, pernapasan, perubahan flora bakteri, defisiensi vitamin, pengaruh terhadap tes laboratorium. Yang ketiga ada antibiotik golongan aminoglikosida. Contohnya yaitu gentamisin. Definisi dari gentamisin adalah obat resep yang masuk golongan antibiotik. Obat ini digunakan untuk mencegah atau mengobati infeksi bakteri. Mekanisme kerjanya yaitu gentamisin melewati membran gram negatif dalam transport aktif yang bergantung pada oksigen. Indikasinya yaitu hati-hati penggunaan pada pasien dengan hipokalsemia, hipokalemia, hipomagnesemia, vertigo, tinnitus, atau gangguan pendengaran yang sudah ada sebelumnya. Riwayat keluarga ototoksisitas. Nah, kontraindikasinya
yaitu gentamisin tidak disarankan untuk digunakan oleh orang yang memiliki hipersensitivitas terhadap obat ini atau obat aminoglikosida. Efek sampingnya yaitu meskipun belum tentu terjadi pada setiap penggunaan obat, gentamisin tetap memiliki resiko efek samping, yaitu hilangnya nafsu makan, mual muntah, sakit perut, kelelahan, pusing, dan kesulitan tidur. Yang keempat, ada antibiotik golongan tetrasiklin. Contohnya yaitu oksitetrasiklin. Definisi dari oksitetrasiklin ini adalah salep antibiotik yang mengandung oksitetrasiklin 3%. Obat ini efektif untuk mengatasi infeksi antibakteri. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat pembentukan protein dalam bakteri yang diperlukan untuk berkembang biak. Indikasi obat ini yaitu informasi obat hanya untuk kalangan medis, pengobatan infeksi kulit. Kontraindikasi itu ada hipersensitif. Efek sampingnya yaitu reaksi alergi. Yang kelima ada antibiotik golongan makrolida. Di sini contohnya ada azitromisin. Definisi dari azitromisin adalah obat antibiotik generik golongan makrolida yang aktivitasnya terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Mekanisme kerjanya yaitu obat ini bekerja dengan cara mengikat subunit 50S dari ribosom bakteri sehingga menghambat translasi mRNA. Dengan demikian, sintesis protein akan terganggu sehingga pertumbuhan bakteri akan terlambat. Indikasinya dari obat ini adalah informasi obat hanya untuk kalangan medis, infeksi saluran nafas, atas dan bawah, kulit, dan struktur kulit. Kontraindikasinya yaitu hipersensitif pasien dengan kerusakan hati. Nah, di sini ada efek sampingnya yaitu mual, rasa tidak nyaman di perut, muntah, kembung, diare, gangguan pendengaran, nefritis interstisial, gangguan ginjal akut, fungsi hati abnormal, pusing, vertigo, kejang, dan sakit kepala. Dan yang terakhir atau yang keenam, antibiotik golongan chloramphenicol. Contohnya yaitu tiamfenicol. Definisi dari tiamfenicol yaitu obat generik yang mengandung tiamfenicol 500 mg per kaplet. Tiamfenicol ini adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri pada saluran pernafasan, infeksi saluran pencernaan, dan infeksi saluran kemih. Mekanisme kerjanya yaitu tiamfenicol bekerja dengan cara berikatan dengan ribosom bakteri secara reversibel sehingga menghambat sintesis protein dari bakteri yang peka yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan bakteri. Indikasinya yaitu informasi obat hanya untuk kalangan medis, mengobati infeksi yang disebabkan Salmonella influenza, terutama infeksi meningeal, rickettsia, bakteri gram negatif, penyebab bakteremia, dan meningitis. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas, depresi sumsum tulang yang sudah ada sebelumnya, imunisasi aktif, kehamilan, dan laktasi. Efek sampingnya yaitu hipersensitivitas, gangguan GL, stomatitis, glossitis, evensalopti, mental, dan sakit kepala.